Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andi Ramadan, NIM 3619401028 dari kelas 2A. Sore ini saya ingin mengkonfigurasi sebuah topologi yang mana topologi ini memiliki 3 buah router 1, router 2, dan router 3, yang mana setiap router ini memiliki jaringan lokal dengan alamat IP yang berbeda-beda. Selain itu, setiap router memiliki kriteria yang berbeda-beda juga. Contoh, pada router 1. Router 1 ini memiliki 3 buah VLAN. Ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Ketiga VLAN tersebut akan saya hubungkan ke dalam interface muka pada FA0/0. Nah, untuk FA0/0 ini akan saya konfigurasi secara enkapsulasi. Jadi, satu interface ini di dalamnya terdapat 3 buah interface virtual. Seperti itu. Masuk ke kriteria yang kedua, yaitu pada switch. Switch 1 ini nantinya akan saya konfigurasi sebagai VTP server, dan switch 2 ini akan saya konfigurasi sebagai VTP client. Kenapa saya menggunakan VTP server dan VTP client? Alasannya satu, supaya VTP client online pada switch 2 ini bisa mengikuti konfigurasi pada switch 1, yaitu sebagai induk atau sebagai VTP servernya, seperti itu. Alasan yang kedua, yaitu untuk memanajemen waktu. Jadi saya tidak perlu mengkonfigurasi kedua kali untuk switch 2-nya. Seperti itu. Itu untuk kriteria dari router 1. Sedangkan untuk kriteria dari router 2 ini hanya memiliki satu jaringan lokal dan tidak mempunyai VLAN. Lanjut ke router yang ketiga. Router yang ketiga ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, di sini terdapat server. Server ini akan saya fungsikan sebagai TFTP, yang mana fungsi dari TFTP ini akan menyimpan seluruh konfigurasi-konfigurasi dari router maupun switch itu sendiri. Karena di akhir nanti saya ingin membackup seluruh konfigurasi baik di router dan juga switch, dan akan saya simpan ke dalam server kantor itu sendiri. Itulah kriteria dari masing-masing router. Nah, untuk routernya sendiri akan saya hubungkan menggunakan routing OSPF dan juga routing RIP versi 2. Routing OSPF itu akan saya fungsikan untuk menghubungkan jaringan lokalnya, sedangkan untuk routing RIP-nya itu akan saya fungsikan sebagai penghubung 3 buah router ini. Seperti itu. Selain itu juga, dari topologi ini masing-masing akan saya konfigurasi sebagai aktifkan untuk telnetnya. Supaya apa? Supaya jaringan lokal masing-masing ini bisa mengakses router tanpa harus bertatapan langsung dengan routernya atau bersentuhan langsung dengan routernya. Seperti itu. Baik, untuk manajemen waktu supaya lebih singkat lagi, kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita lihat dulu tahap-tahapnya, yaitu konfigurasi IP pada masing-masing PC dan router. Baik, kita masuk ke router yang pertama, flash kiri. Kita ketik dahulu. Karena di sini sudah terdapat hostname-nya router 1, maka kita langsung saja awalnya untuk cara konfigurasi atau mengganti hostname-nya, kita masuk dulu enable. Untuk masuk root-nya, selanjutnya kita akan tambahkan config, yaitu untuk memulai sebuah konfigurasi.
Cisco. Selanjutnya kita akan ganti router satu ini dengan nama lain. Adalah hostname. Andai kata Banyuwangi. Nah, sudah. Setelah itu kita tambahkan alamat IP sesuai dengan topologinya. Karena di sini saya menggunakan enkapsulasi interface pada FA0/0, maka kita akan masuk ke interface FA0/0. Kita hidupkan terlebih dahulu interface-nya. Karena di sini saya menggunakan simulasi, maka harus menggunakan no-shoot untuk menghidupkan interface-nya. Setelah hidup, kita exit dulu. Lalu kita masuk lagi, kita masuk ke interface-nya. Nah, di sini kita tambahi titik 10. Titik 10 ini digunakan untuk menambahkan alamat IP pada VLAN 10 nih. Kita enter, kita enkapsulasi terlebih dahulu. 1Q10, tambahkan alamat IP-nya 192 168 10 254 dengan subnet masknya 255 255 255 0. Selesai. Exit. Kita masuk konfigurasi yang kedua di interface VLAN 20. Konfigurasinya masih sama. Kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Ini kita ganti 20. Tambahkan alamat IP. Sebelumnya kita enkapsulasi terlebih dahulu, baru kita tambahkan alamat IP. Nah, selesai. Kita masuk ke VLAN yang ketiga. Interface-nya masih sama. Ya. FA0/030. Ini untuk VLAN yang terakhir, VLAN 30. Enter. Kita enkapsulasi dot 30. Nah, selesai. Kita tambahkan alamat IP. Alamat IP-nya yaitu 92.168.30.254. Selesai. Exit. Nah, untuk enkapsulasi dari interface FA0/0 itu sendiri sudah selesai. Kita langsung arahkan ke interface SE2/0 ini sebagai jembatan untuk menghubung antara router 1 dengan router 2. Kita masuk interface-nya SE2/0. Setelah itu kita tambahkan alamat IP-nya 10.1.1.1, net masknya 30 252 untuk net mask dari 30. Nah, setelah itu kita no shoot. Selesai, kita exit. Kita lihat show IP interface. Sudah sesuai pada VLAN 10. VLAN 20 nya juga sudah sesuai. VLAN 30 nya IP nya juga sudah sesuai. Terakhir di SE2/0 juga sudah sesuai. Konfigurasi alamat IP pada router pertama sudah selesai. Kita lanjut ke router yang kedua. RI no, kita ganti namanya terlebih dahulu, masuk ke config, hostname, andai saja kita ganti Jakarta. Nah, sudah selesai.
konfigurasi bagian jaringan lokal terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/1. Ulangi, FA0/0 karena mengarah ke router. Tapi kita no shoot, kita tambahkan alamat IP nya 255.255.255.0, enter, exit. Jaringan lokal untuk router 2 sudah selesai. Langsung kita arahkan ke SE2 untuk penghubung antara router 1 dengan router 2. Kita masuk ke interface terlebih dahulu. Interface SE2/0. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, sudah itu langsung kita IP ADP 10.1 yang salah. IP ADP 10. Tipe yang sebelah sini kita langsung ke SE3 untuk menghubung antara router 2 dan router 3. Kita masuk ke interface SE30. Ya, kita masuk. Sudah selesai. Kita show di interface. Kita cek sudah benar. Ini duanya sudah benar juga. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke yang terakhir di router yang ketiga. Config kita ganti host name. Surabaya. Kita lanjut terlebih. Kita arahkan ke jaringan lokalnya terlebih dahulu di FA0/0. Shoot. Selesai, kita exit. Kita masuk ke interface yang kedua di SE2/0. Kita masuk, memastikan. Nah, sudah benar. Kita temukan alamat IP nya 10.2.2. Nah, sudah selesai. Konfigurasi pada tahap 1 sudah selesai. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu implementasi VLAN dan routing inter VLAN di switch 1, switch 2 dan R1 menggunakan on stick pada R1. Kita masuk ke switch-nya, masuk ke CLI.
terjadi kesalahan. Baik, terjadi kesalahan perintah yang mengakibatkan loading yang cukup lama. Langsung kita ganti terlebih dahulu hostname-nya. Hostname sw1. Setelah itu kita masuk ke interface FA01. Kita lanjutkan. Kita akan gunakan FA01 ini sebagai mode trunk atau bagi penghubung antara router dengan switch, yaitu dengan perintah switch port mode trunk. Selesai, exit. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan VLAN. VLAN yang pertama adalah VLAN 10. Namanya VLAN 10. Exit. Selanjutnya VLAN yang kedua itu VLAN 30. VLAN 20. Namanya VLAN 20. Kita exit. VLAN yang ketiga yaitu VLAN 30. Selesai. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan VTP server. Kita masuk ke konfigurasi VTP, mode, kita keluar masuk terlebih dahulu config T, lalu kita konfigurasi VTP mode server. Setelah itu kita tambahkan domainnya dengan perintah VTP domain. Nama domainnya yaitu Wahyu. Selanjutnya passwordnya VTP, kita ganti password. Username passwordnya pun saya buat username-nya Wahyu. Untuk passwordnya sendiri saya buat sama yaitu Wahyu biar mudah diingat. Selesai pembuatan VTP servernya. Langkah selanjutnya yaitu mengarahkan interface pada masing-masing PC klien ini sesuai dengan VLAN-nya masing-masing. Untuk yang pertama saya akan arahkan FA3/1 ini pada VLAN 10. Kita masuk ke interface-nya. FA3/1 switch port akses VLAN 10. Selanjutnya kita exit. Di PC9 ini kita arahkan ke VLAN 10 juga. Ini berada di
FA21. Sudah selesai. Lanjut ke VLAN 20. VLAN 20 ini memiliki 3 buah klien, 2 di switch 1, 1 di switch 2. Untuk switch yang pertama ini yaitu di posisi 7 berada di FA41. Kita masuk dulu di FA41. Selanjutnya kita arahkan ke VLAN 20 support akses VLAN 20. Selesai. Kita lanjut ke PC6, itu berada di FA5.1. Nah, selesai. Konfigurasi selanjutnya yaitu mengarahkan FA1/1 ini sebagai mode terang. Konfigurasinya masih sama. Kita arahkan terlebih dahulu ke interface yang dituju FA11. Setelah itu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, selesai. Kita exit. Kita show VLAN. Kita lihat VLAN 10 VLAN 10 berada di 21 dan 31 sesuai. VLAN 20 berada di 4/1 dan juga 5/1 dan sesuai. Untuk di switch 1 konfigurasi VLAN-nya sudah sesuai. Kita masuk ke switch yang kedua. Switch yang kedua ini, yang pertama kita konfigurasi hostname-nya terlebih dahulu. Hostname SW2. Sudah. Kita konfigurasi VTP kliennya dulu. Yang perintah VTP klien. Mode klien VTP domain sesuai dengan VTP servernya yaitu Wahyu. VTP password Wahyu. Selesai. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi FA3/1 ini sebagai mode terang. Kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Switch port mode terang. Kita exit. Sudah selesai, kita arahkan masing-masing PC-nya ini atau klien ini ke VLAN yang sesuai dengan topologi. Untuk yang pertama di FA01 berada di VLAN 20 juga. Jadi kita arahkan interface FA01/1 ke switch port access VLAN 20. Langkah selanjutnya exit dulu, mengarahkan yang sebelah sini berada di FA11. Ini untuk VLAN yang ke-30. VLAN 30 maksud saya. Interface
A sampai 1. Setelah itu kita arahkan ke supportnya, support akses VLAN 30. Selesai, exit. Yang terakhir di VLAN 30 juga, interface FA 211 switchport akses VLAN 30. Selesai. Kita coba terlebih dahulu tampilkan semua yang berada di switch 2. Show VLAN apakah sudah sesuai. VLAN 10 kosong, VLAN 20 berada di 011, ya betul. Untuk VLAN 30 nya berada di 1.1 dan 2 di 1. Sudah selesai, kita coba untuk testing untuk menguji apakah VLAN tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah sukses. Kita coba yang sebelah sini, sukses juga. Kita pin gateway, sukses. Nah, konfigurasi VLAN dan juga VTP server dan juga VTP VLAN sudah selesai. Kita masuk ke tahap ketiga. Tahap 3 sudah selesai, kita masuk ke tahap 4 maksud saya. Itu konfigurasi routing pada masing-masing router. Langsung saja kita masuk ke routernya. N config T. Pertama kita masukkan router IP-nya terlebih dahulu, version 2. Dan kita tambahkan networknya, karena ini ada penghubung antara 3 buah router ini saja, jadi kita hanya menambahkan alamat IP sebelah sini, net 10 1.1.0, enter. Setelah itu distribute PF 10 matrix 1. Sudah selesai. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke SPF nya atau routing SPF nya, masuk ke router SPF 10 sesuai dengan yang di sini, enter. Kita masukkan seluruh jaringan yang berada di jaringan lokal ini, yaitu yang pertama adalah 192, ini untuk VLAN 10, tambahkan wildcard mouse. Selanjutnya kita tambahkan juga VLAN 20 dan juga VLAN 30. Terakhir kita redistribute RIP subnet. Selesai. Routing pada router 1 sudah selesai, kita lanjut ke router yang kedua. Kita masuk dulu ke rootnya. Selanjutnya kita ketikkan config konfigurasi routingnya masih sama dengan router 1. Masuk dulu ke router RIP version 2, tambahkan networknya. Karena di router yang kedua ini memiliki 2 buah jembatan atau penghubung, maka kita masukkan keduanya. Yang pertama kita masukkan yang 1.0, yang kedua kita masukkan yang 2.2.0. 0 di sini yang dimaksudnya adalah network ID. Lanjut ke redistribute SPF 10 matrix 1.
exit. Lanjut kita masukkan jaringan lokalnya untuk routing OSPF nya, yaitu router OSPF 10, networknya 2.168.100.0. Dan jangan lupa ditulis area nolnya, karena di router 2 ini hanya memiliki satu buah jaringan lokal, maka kita tambahkan di sini hanya satu saja, cukup. Ini masih ada satu lagi, belum kita redistribute RIP. Nah, sudah selesai. Konfigurasi pada router 2 sudah selesai. Kita lanjut ke router yang ketiga. Config. Selanjutnya kita masuk ke IP dulu, version 2, tambahkan networknya 10.2.2.0, kita redistribute OSPF 10 metrik 1, kita exit. Kita masuk ke jaringan lokalnya di router OSPF 10, tambahkan networknya 172.16.1.0. Selesai. Kita redistribute RIP. Nah, sudah selesai. Ada kendala mati lampu. Langkah selanjutnya itu kita coba testimoni apakah ketiga router ini bisa saling terhubung satu sama lain ataupun tidak. Kita coba ke kirim surat antara router 3 dengan router 1. Sukses. Misalnya router ke klien, sukses juga. Dari klien ke klien, sukses. Nah, jadi untuk konfigurasi 4 dan juga 5 sudah selesai. Kita lanjut ke konfigurasi ke-6, yaitu mengaktifkan telnet pada router 1, router 2, dan router 3. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Router 1 kita konfigurasi terlebih dahulu, yaitu secret enable secret. Maksudnya enable secret ini adalah apabila kita ingin mengakses router kita atau masuk ke mode router, maka maksudnya adalah wahyu. Jika network administrator tidak mengetahui secretnya, maka tidak diperkenakan untuk mengakses router itu sendiri. Enable secret wahyu. Ada yang salah. Enable secret. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengakses routernya kita menggunakan passwordnya adalah wahyu. Kita coba langsung exit. Nah, kita end. Nah, di sini akan meminta sebuah password.
passwordnya itu tadi Wahyu. Nah, baru bisa masuk. Kita masuk dan kita konfigurasi VDV-nya, yaitu dengan perintah len vty 0 spasi 4. Kita login lokal, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan username dan password untuk akses telnet itu sendiri. Di sini saya menggunakan username tadi, passwordnya 123. Selesai. Selanjutnya kita tambahkan perintah service password encryption. Nah, konfigurasi telnet pada router 1 sudah selesai. Kita lanjut ke router yang kedua. Masuk dulu konfig. Setelah itu kita buatkan secret untuk mengunci dan membuatkan password untuk routernya dengan perintah enable secret. Andai kata kita buat namanya router 2. Sudah, kita testing. Coba router 2 sudah bisa. Langsung kita konfigurasi telnetnya, yaitu ketika ketikkan line vty 0 spasi 4, yaitu kita tambahkan perintah login lokal. Kita exit, kita tambahkan username-nya ada kata router 2, passwordnya sama router 2. Setelah itu kita tambahkan servisnya, service pass encryption. Selesai. Kita lanjut ke router yang ketiga, router terakhir. Kita buatkan secret yang terlebih dahulu, password enable secret router 3. Kita coba terlebih dahulu and router 3 sudah bisa. Kita langsung masuk ke konfigurasi yang selanjutnya, yaitu pembuatan telnet untuk router yang ketiga. Kita line vty 0 spasi 4, lalu kita login lokal, kita exit terlebih dahulu, kita tambahkan username-nya router 3, passwordnya router 3. Untuk username dan password itu bisa menyesuaikan. Selanjutnya kita tambahkan service encryption. Nah, sudah selesai. Kita testimoni. Kita coba mengakses router 1 dengan jaringan lokal yang berada di router 3. Kita masuk. Kita pastikan sudah terisi. IP dari gateway sebelah sini, router 1. Ini saya ambil alamat IP dari VLAN 10. Oke, 254.
ada yang salah. Kita coba ke versi yang lain. Kita coba username yang sebelah sini tadi, Wahyu, passwordnya 23 1 Andi, passwordnya 123. Nah, sudah bisa. Kita bisa mengakses router yang berada di sini, router 1 dengan hostname yaitu Banyuwangi. Kita coba ke router yang lain. Kita coba berada di router 2, apakah bisa? Passwordnya ya, username itu router 2, passwordnya sama router 2. Ternyata bisa. Coba ke router yang terakhir. Tujuh 2.16.1 router 3. Nah, konfigurasi utama sudah bisa. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi di FTP server pada masing-masing konfigurasi di router maupun di switch. Maka yang pertama kita isikan dulu alamat IP pada servernya. Oke, karena sudah selesai kita tambahkan servisnya. Servisnya juga dari TFTP sudah on, maka kita langsung saja kita coba konfigurasi atau kita backup konfigurasi yang ada di router Banyuwangi ini. Bagaimana caranya? Ketikkan copy running config FTP. Nah, di sini akan meminta alamat IP servernya itu sendiri. Kita tambahkan 16. Apa nama filenya? Kita coba beri nama backup router Banyuwangi. Sukses. Kita lanjut backup ke router yang selanjutnya, yaitu router Jakarta. Kita ketikkan copy dan config di FTP. Kita tambahkan alamat IP servernya 2.16.1 namanya backup min router Jakarta. Sudah selesai juga. Kita tes juga di router yang ketiga, kita backup filenya, ketikkan copy dan config FTP, tambahkan alamat IP, katakanlah backup main router Surabaya. Selesai. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui file tersebut sudah terkirim atau belum? Kita cek di server kantornya. Bagian FTP, kita lihat backup router Banyuwangi, backup router Jakarta, backup router Surabaya. Nah, konfigurasi yang terakhir sudah berhasil. Untuk backup pada konfigurasi switch juga sama caranya seperti di router tadi. Nah, semuanya sudah sesuai dengan arahan yang di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore kali ini mengenai topologi jaringan yang ada di yang dibuat sebagai syarat untuk UAS pada mata kuliah jaringan ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun cara saya untuk menjelaskan kurang jelas, saya mohon maaf juga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.